Bayangkan sebuah dunia di mana uang kertas tak lagi berperan, transaksi tunai semakin hilang, dan seluruh aktivitas keuangan kita hanya berputar dalam bentuk digital. Dari bangun tidur, belanja kebutuhan sehari-hari, hingga pembayaran internasional, semuanya berjalan dengan cepat, aman, dan tanpa batas. Kedengarannya seperti masa depan, bukan? Tapi, apakah ini benar-benar revolusi finansial yang akan menguntungkan semua orang? Ataukah justru ancaman besar yang bisa mengguncang stabilitas sistem keuangan dunia? Perkembangan mata uang digital, baik itu Central Bank Digital Currency atau CBDC, maupun cryptocurrency, kini menjadi topik panas di berbagai negara. Banyak pihak menyebutnya sebagai langkah revolusioner yang mampu mempercepat transaksi, menekan biaya, dan memperluas inklusi keuangan global. Namun, di sisi lain, ada kekhawatiran besar, potensi penyalahgunaan data, ancaman privasi, risiko geopolitik, hingga kemungkinan hancurnya sistem keuangan tradisional. Dalam video kali ini, kita akan membahas secara mendalam bagaimana transformasi mata uang digital bisa menjadi pisau bermata dua. Apakah ini benar-benar jalan menuju revolusi finansial global? Atau justru jebakan yang bisa menciptakan ancaman sistemik bagi perekonomian dunia? Mata uang digital adalah bentuk uang yang tidak lagi tercetak dalam kertas atau logam, melainkan berbentuk elektronik dan disimpan dalam sistem berbasis teknologi. Saat ini, ada dua bentuk utama yang paling populer. Cryptocurrency seperti Bitcoin dan Ethereum yang bersifat terdesentralisasi, serta Central Bank Digital Currency yang dikeluarkan langsung oleh bank sentral. Keduanya hadir sebagai inovasi baru di dunia finansial, menawarkan kecepatan, efisiensi, dan transparansi dalam transaksi. Namun perkembangan ini juga memunculkan pertanyaan besar. Apakah uang digital ini benar-benar solusi masa depan? Atau justru ancaman terhadap sistem keuangan yang sudah ada? Ketika kita berbicara tentang transformasi mata uang digital, pertanyaan besar yang muncul adalah siapa sebenarnya aktor-aktor di balik revolusi ini? Pertama, pemerintah dan bank sentral. Mereka adalah pihak yang paling berkepentingan karena merekalah yang memiliki otoritas dalam menjaga stabilitas moneter. Bank sentral di banyak negara kini sedang mengembangkan Central Bank Digital Currency. Tiongkok misalnya sudah meluncurkan uji coba eCNY atau yuan digital dalam skala besar. Uni Eropa juga tengah mempersiapkan euro digital, sementara Amerika Serikat mulai melakukan riset serius untuk merespons perkembangan ini. Kedua, ada perusahaan teknologi finansial atau fintech dan raksasa teknologi global. Mereka melihat peluang besar dalam ekosistem keuangan digital, mulai dari dompet digital, sistem pembayaran tanpa batas, hingga layanan blockchain yang bisa mengubah cara kita melakukan transaksi. Nama-nama besar seperti PayPal, Visa, hingga startup blockchain di berbagai negara menjadi motor penggerak percepatan adopsi uang digital. Dan yang terakhir, tentu saja kita semua, masyarakat luas. Mau tidak mau, cepat atau lambat, kita akan bersentuhan dengan mata uang digital ini. Kita yang akan menentukan apakah teknologi ini benar-benar bermanfaat, memberi kemudahan dan kebebasan, atau justru menjadi jerat yang membatasi ruang gerak finansial kita. Pertanyaan berikutnya adalah kapan sebenarnya transformasi menuju mata uang digital ini dimulai, dan kapan dampaknya akan benar-benar terasa bagi kita semua. Jika ditarik ke belakang, bibit awalnya bisa kita lihat pada tahun 2009 ketika Satoshi Nakamoto memperkenalkan Bitcoin sebagai sistem uang elektronik peer-to-peer pertama di dunia. Dari sinilah muncul gelombang baru bernama cryptocurrency yang awalnya hanya dipandang sebelah mata, namun kini menjadi fenomena global bernilai triliunan dolar. Lompatan berikutnya terjadi dalam beberapa tahun terakhir ketika banyak bank sentral mulai serius mengkaji dan mengembangkan CBDC. Tahun 2020, Tiongkok resmi meluncurkan uji coba eCNY atau yuan digital dalam skala besar. Uni Eropa juga tengah mempersiapkan euro digital,
Sementara Amerika Serikat mulai melakukan riset serius untuk merespons perkembangan ini. Hari ini, kita berada pada fase transisi besar. Dunia sedang menimbang, apakah benar mata uang digital akan menggantikan uang kertas sepenuhnya, atau justru hanya menjadi pelengkap? Banyak pakar memprediksi bahwa dalam kurun 5 hingga 10 tahun ke depan, mata uang digital akan menjadi bagian utama dari sistem keuangan global. Artinya, bukan lagi pertanyaan jika, tetapi kapan seluruh dunia akan beralih. Dengan perkembangan yang begitu cepat, momen transformasi besar ini bukan lagi masa depan jauh. Ia sudah hadir, perlahan-lahan masuk dalam kehidupan kita, dan sebentar lagi akan menjadi realitas hari-hari. Transformasi mata uang digital tidak terjadi di satu wilayah saja, melainkan berlangsung hampir di seluruh penjuru dunia. Di Asia, Tiongkok menjadi pionir lewat uji coba yuan digital yang kini sudah digunakan di lebih dari 20 kota besar, termasuk Beijing, Shanghai, dan Shenzhen. Negara-negara Asia lain seperti India, Jepang, dan Korea Selatan juga tengah mengembangkan versi digital dari mata uang mereka masing-masing. Di Eropa, Bank Sentral Eropa (ECB) secara resmi sedang menggodok rencana penerapan euro digital yang ditargetkan bisa digunakan secara luas beberapa tahun mendatang. Negara-negara anggota Uni Eropa ingin memastikan bahwa mereka tidak tertinggal dari perkembangan teknologi finansial global. Di Amerika Utara, Amerika Serikat masih relatif hati-hati. Federal Reserve atau The Fed belum meresmikan dolar digital, tetapi tengah melakukan penelitian intensif dan uji coba terbatas, terutama karena dominasi dolar di dunia membuat setiap langkah mereka berimplikasi besar secara geopolitik. Sementara itu, Kanada sudah memulai riset mendalam untuk Canadian Digital Dollar. Di Afrika, Nigeria menjadi pelopor lewat INIRA, walaupun penerapannya masih menghadapi tantangan kepercayaan publik dan infrastruktur. Beberapa negara lain di Afrika juga mulai menguji proyek serupa karena melihat potensi mata uang digital dalam mendorong inklusi finansial bagi masyarakat yang selama ini sulit mengakses bank tradisional. Dan tentu saja, di dunia maya, ekosistem cryptocurrency sudah berkembang lintas batas tanpa mengenal wilayah. Transaksi Bitcoin, Ethereum, hingga stablecoin seperti USDT berlangsung setiap detik di seluruh dunia tanpa terikat oleh negara tertentu. Dengan kata lain, transformasi ini tidak mengenal batas geografis. Dari kota-kota besar dunia hingga pedesaan dengan akses internet terbatas, dari negara maju hingga negara berkembang, semua kini menjadi bagian dari arena eksperimen global menuju masa depan finansial digital. Pertanyaan paling penting adalah, mengapa dunia begitu tergesa-gesa mendorong transformasi menuju mata uang digital ini? Alasannya ada banyak. Pertama, efisiensi dan kecepatan transaksi. Dengan uang digital, proses pembayaran lintas negara bisa dilakukan hanya dalam hitungan detik tanpa harus melewati jalur perbankan tradisional yang sering lambat dan penuh biaya tambahan. Kedua, pengendalian ekonomi dan transparansi. Bagi pemerintah dan bank sentral, uang digital, khususnya CBDC, memberi kesempatan untuk memantau peredaran uang secara real-time. Hal ini bisa mencegah pencucian uang, pendanaan ilegal, hingga penggelapan pajak. Dan yang terakhir, inklusivitas finansial. Jutaan orang di dunia masih belum memiliki rekening bank, tetapi dengan ponsel pintar dan akses internet, mereka bisa langsung ikut serta dalam sistem keuangan digital. Inilah alasan mengapa banyak negara berkembang melihat mata uang digital sebagai solusi masa depan untuk memberdayakan rakyat mereka. Namun, di balik alasan positif itu, ada juga sisi yang menimbulkan kekhawatiran. Privasi menjadi salah satu isu terbesar. Apakah setiap transaksi kita akan diawasi? Lalu ada juga pertanyaan tentang keamanan cyber, potensi serangan hacker, hingga risiko ketergantungan pada infrastruktur teknologi yang bisa saja rentan. Bagi sebagian pihak, transformasi ini adalah langkah maju menuju revolusi finansial global. Tapi, bagi yang lain, inilah tanda lahirnya sistem baru yang bisa menjadi ancaman besar bukan hanya bagi mata uang konvensional, tapi juga bagi kebebasan individu. Itulah kenapa perdebatan tentang mata uang digital tidak pernah sederhana. Ia membawa harapan besar sekaligus kegelisahan yang mendalam.
Lalu bagaimana sebenarnya transformasi menuju mata uang digital ini berlangsung dan bagaimana dampaknya akan kita rasakan? Pertama, prosesnya terjadi melalui tahap uji coba dan adopsi bertahap. Negara-negara yang mengembangkan CBDC biasanya memulainya di kota-kota besar dengan infrastruktur teknologi yang sudah siap, kemudian memperluas ke wilayah lain. Misalnya, eCNY dibagikan melalui undian kepada warga agar mereka terbiasa menggunakannya untuk belanja sehari-hari. Kedua, transformasi ini juga berlangsung lewat kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta. Dompet digital, aplikasi pembayaran, hingga layanan fintech menjadi jembatan utama agar masyarakat bisa bertransaksi dengan mudah tanpa harus paham detail teknologi blockchain atau sistem keuangannya. Dari sisi masyarakat, adopsi ini biasanya dimulai dari hal-hal kecil. Belanja di toko, bayar transportasi, hingga transfer inter-individu. Semakin mudah penggunaannya, semakin cepat pula kepercayaan publik terbentuk. Namun, bagaimana dampaknya? Inilah bagian yang masih penuh tanda tanya. Di satu sisi, kita bisa menikmati transaksi yang lebih cepat, murah, dan aman. Tapi, di sisi lain, ada resiko ketergantungan penuh pada sistem digital. Bagaimana jika terjadi serangan siber besar-besaran? Bagaimana jika pemerintah menggunakan sistem ini untuk mengawasi setiap pengeluaran warganya? Singkatnya, transformasi ini akan berjalan tidak dengan revolusi besar yang langsung menghapus uang kertas, melainkan evolusi bertahap yang perlahan mengubah cara kita berinteraksi dengan uang. Bagaimana kita menanggapinya? Sebagai peluang atau ancaman akan menentukan bentuk sistem keuangan masa depan. Transformasi mata uang digital adalah realitas yang tidak bisa kita hindari. Dari cryptocurrency hingga central bank digital currency, dunia kini sedang bergerak menuju sistem keuangan yang lebih cepat, efisien, dan terhubung secara global. Namun, di balik janji revolusi finansial itu, tersimpan pula berbagai resiko besar, dari hilangnya privasi, ancaman keamanan siber, hingga potensi kontrol penuh oleh pemerintah terhadap aktivitas keuangan warganya. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah kita siap menerima perubahan ini? Apakah mata uang digital adalah revolusi finansial yang akan memudahkan hidup kita, atau justru ancaman yang berbahaya bagi kebebasan kita? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya, karena diskusi ini penting untuk kita ikuti bersama. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, supaya kalian tidak ketinggalan pembahasan menarik lainnya seputar teknologi, ekonomi, dan masa depan finansial dunia. Sampai jumpa di video berikutnya.